Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, syarri wa syarri fi syarri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu pertanyaan. Siapa yang berbuat maksiat? Subhanallah. Di dalam ilmu tasawuf sangat dikenal namanya la af'alun illallah. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Inilah menjadi dasar orang, siapa yang berbuat maksiat. Artinya kalau segala perbuatan itu perbuatan Allah, siapa yang berbuat maksiat? Subhanallah. Ini nggak pernah kelar ini. Begini saudara, memang kalau kita betul-betul memahami ini, maka akan pasti bisa nyambung. Tapi kalau enggak memahami ilmunya, enggak akan bisa nyambung. Saya sekedar memberikan satu penyampaian, mudah-mudahan bisa diterima. Karena kita tidak bisa terlalu dalam masalah ini karena sangat berbahaya juga. Begini, la af'alun illallah, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Semua perbuatan itu perbuatan Allah, apapun itu. Dan perbuatan Allah itu semua diwujudkan kepada makhluk-makhluknya, seperti manusia, seperti gunung, pohon, air, dan lain sebagainya. Semua perbuatan itu perbuatan Allah, tapi perbuatan yang dianggap manusia itu maksiat, itu tidak berlaku bagi Allah. Tidak berlaku. Sekali lagi saya jelaskan, semua perbuatan adalah perbuatan Allah, perbuatan apapun itu. Mau buruk, mau apa, segalanya perbuatan adalah perbuatan Allah. Tapi yang dikatakan manusia itu maksiat, tidak ada bagi Allah. Yang mengatakan antara maksiat dan tidak maksiat, manusia yang punya akal. Allah penciptakan akal, tapi dia tidak berakal. Kalau dia berakal, berarti sama seperti sesuatu. Seperti itu pahamnya saudara. Seperti contoh, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan kita kenal bahwa segala
apa yang ada di bumi dan di langit serta isinya adalah milik Allah. Di sini saya kasih sedikit pemahaman untuk mendekatkan paham ini. Saya punya rumah. Rumah ini saya bikin, lalu saya tempatin. Setelah rumah itu saya rusak lagi kembali, maka bagi saya tidak berlaku maksiat. Tapi ketika orang lain datang merusak rumah saya, maka itulah dikatakan maksiat. Iya, la af'alu illallah. Semua perbuatan Allah. Bisa Allah berbuat melalui pohon, bisa Allah berbuat melalui gunung, bisa Allah berbuat melalui air, bisa Allah berbuat melalui manusia. Ketika Allah berbuat melalui manusia, karena manusia punya akal, maka disitulah tercipta hak dan batil. Karena dia pakai akal. Tapi ketika Allah berbuat melalui pohon, gunung, dan air segalanya, tidak ada disebut maksiat. Apa sebab? Karena mereka tidak punya akal. Yang dihukumkan maksiat itu manusia yang memiliki akal. Inilah yang harus dipertanggungjawabkan manusia. Makanya dikatakan manusia itu bodoh dan zalim. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa tidak memilih, tapi kenapa kita harus memilih antara hak dan batil? Karena akal. Ketika Allah memberikan satu amanah kepada gunung dan pohon dan lain sebagainya, mereka tidak sanggup. Lalu manusia menerima. Lalu dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu bodoh dan zalim. Diberi akal justru dikatakan bodoh dan zalim. Kenapa? Karena mestinya kita tidak harus memilih, tapi karena ada akal harus memilih antara hak dan yang batil. Ini kan terbalik-balik. Kalau misalnya kita dalam pandangan dunia, kalau tidak punya akal dikatakan bodoh. Justru Allah memandang manusia itu bodoh dan zalim karena dengan akal tadi ini. Kenapa kamu harus memilih? Karena kamu bisa tidak memilih. Nah, ketika kita bisa kembalikan ini semua kepada Allah, itu luar biasa. Apa kata Allah? Keluar engkau dari hukumku, niscaya engkau sampai padaku. Yang menghukum kita ini adalah akal kita sendiri. Sebentar salah, sebentar batil, sebentar kafir, sebentar sesat. Akal kita. Saya kembalikan lagi. Segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Tapi namanya maksiat tidak ada bagi Allah, tidak berlaku. Yang pertama apa? Tadi saya sudah sampaikan. Ini semua milik Allah. Mau dirusak, mau dibunuh, mau diapa terserah dia. Tidak bisa dikatakan maksiat. Sama contoh yang tadi, saya bikin rumah saya sendiri, kalau saya rusak nggak ada apa-apa. Tapi ketika orang lain merusak, pasti maksiat. Segala perbuatan Allah bisa Allah berbuat melalui pohon, bisa Allah berbuat melalui manusia,
Bisa Allah berbuat melalui air, lautan, gunung, angin, dan lain sebagainya. Yang bermasalah manusianya. Karena manusia harus menggunakan akalnya. Inilah harus dipertanggungjawabkan manusia. Itulah sebabnya pohon, gunung-gunung segalanya tidak ada yang mau menerima. Takut, tidak sanggup mempertanggungjawabkan. Tapi manusia dengan senang hati menerima, maka tanggung resikonya. Sebenarnya kita ini bisa tidak memilih. Tapi kita harus memilih karena ada akal. Coba kita perhatikan saudara. Karena gunung-gunung, pohon dan lain sebagainya. Ketika dia datang longsor gunung membunuh semua orang kampung, satu kampung. Tidak dikatakan maksiat. Apa sebab? Karena mereka tidak punya akal. Ini luar biasanya. Lalu bagaimana caranya? Supaya akal ini tidak berfungsi. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Sepertinya saya sampai di sini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa bongkar lagi ini. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.